record, nanti kalau sudah keluar record, nanti Mbak Wijanto bisa mulai. Ya, terus? Ya, sudah bisa dimulai ya Kak ya? Silakan. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam kebajikan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang dan terima kasih atas waktunya untuk mengikuti acara kami yang terjadwal, yaitu Sobat Buku, yang malam ini diisi oleh Abah Kiai Haji Husain Muhammad dengan buku Menuju Fikih Baru. Sebelum acara kita mulai, mari bersama-sama memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani, rohani, finansial sehingga kita bisa mengikuti acara di ruang Zoom meeting ini. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada para nabi, nabiah, para rasul, dan terutama kepada 4 rijal al-ghaib yang telah membimbing kita, yaitu Enoch, Nabi Khidir alaihissalam, Elia alaihissalam, atau Ilyas, Yesus Kristus, atau Isa al-Masih, dan Imam Mahdi Ajil Barojatsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin memperkenalkan tentang tausiah. Terima kasih Abah Kiai Haji Husain Muhammad telah sama-sama di acara kami, dan juga terima kasih juga kepada mursyid kami Syekh Habibah yang menyelenggarakan ini acara. Tausiah adalah tarekat sufi yang ditulis di Meditoka Yunani pada abad di Turki Tenggara kepada ke-18 Masehi. Sebagai tarekat, Tausiah memelihara sistem pohon hayat, yakni melanjutkan silsilah barokah dari Sayyid Bekas, dikenal sebagai Haji Bekas Wali. Maka Tausiah adalah tarekat sufi yang berdasarkan pada mazhab atau rumpun tradisi Bekasi. Namun, ia berbeda jalur dengan silsilah dengan tarekat sufi Bekasi atau tradisi Babakan yang dirintis oleh Balim Sultan. Di Meditoka pada abad ke-15 Masehi juga, karena itu Tausiah tidak memiliki hubungan apapun dengan maupun dengan Alawi pada hari ini. Tausiah direstorasi oleh Grand Syekh Ali Haidar bersama muridnya Syekh Kumail pada tahun 1990-an dan diperkenalkan di Indonesia oleh Grand Syekh Habibah sejak tahun 2010. Sejak tahun 2022, tarekat Tausiah dipimpin oleh Grand Syekh Habibah yang semula memimpin hanya TK-TK di Indonesia sejak 2015. Demikian
rumit tentang Daudiyah yang saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum acara dilanjutkan, mari kita bersama-sama mengumandangkan Suratul Fatihah agar pertemuan bagi semesta dan bisa untuk menjadikan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, cara kami ruang dan waktu kami serahkan Mas Herman. Mungkin langsung ke saya aja karena kita sudah mulai dengan terlambat ya. Oh. Ya. Oh ya. Dan langsung. kita ada sedikit masalah dengan laptop. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, dengar. Saya dengar. Ya. Saya berterima kasih sekali atas kehadiran kita pada malam ini. Saya sampai speechless nih ngomongnya karena saya sudah lama banget nggak ketemu dengan Pamanda Hussein gitu kan. Terus dan ini jadi begini, kita setiap sebulan sekali di Daudiyah itu ada namanya sohbet buku, diskusi buku. Kami mengundang penulis yang baru sudah menerbitkan sebuah buku gitu, buku lama, buku baru, terserah ya. Karena ini satu kelanjutan dari kegiatan kami sebelum pandemi, biasa mengadakan dialog antar agama. Jadi kami biasa mengadakan seperti mengundang satu organisasi agama gitu, Paman. Terus kami berdiskusi dengan mereka seperti apa sih keyakinannya gitu dan lain sebagainya. Jadi dari berbagai aliran agama dan macam-macam ya. Nah setelah pandemi kan kita jadi kebiasaan untuk Zoom. Dan saya pikir apa yang bisa baru, acara baru gitu kan. Mungkin orang sudah bosan. Oh mungkin lebih baik buku gitu. Dan itu kan bagus. Jadi kita di sini diharapkan tertarik untuk menulis buku gitu kan. Termasuk saya. Gitu kan. Masalahnya saya pemalas, Paman. Saya kalau nulis di Facebook rajin, tapi kalau nulis buku gitu malas. Aduh, sayang ya. Itu yang harus ada minum obat gitu saya, Paman itu. Oh gitu ya, betul. Ya. Oke, silakan. Nah, sebelum saya mengizinkan Paman untuk menyampaikan tentang buku Paman, saya ingin memperkenalkan siapa Paman terlebih dahulu. Jangan banyak-banyak ya. Singkat saja. Iya, pasti singkat. Yang pasti saya hanya ingin menyampaikan beliau ini adalah bernama lengkap Kiai Hussein Muhammad. Saya baca dari buku aja nih Paman. Lahir di Cirebon 9 Mei tahun 1953. Jadi berapa tuh? Masih muda enggak? 2 tahun di bawah bapak ibu saya lah. Ibu saya gitu 51. Iya, gitu. Ibu saya kelahiran 51. Baik ya. Tapi nampaknya masih 50 ya. Nampaknya wajahnya seperti 50 ya saya itu ya. 40 tahun. Oh. Oke. Iya. Oke. Makasih. Habis ini ditraktir nasi lengko ya Paman ya. Ya, nanti harus kecil Bon kalau nasi lengko ya. Iya, siap. Saya rindu ke rumahnya Paman itu. Oh, enggak. Nah, intinya Paman ini saya biasa memanggil beliau Paman Hussein. Iya. Lulusan dari PTIQ Perguruan Tinggi Islam Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta. Kemudian melanjutkan belajar di Al-Azhar itu luar biasa ya. Dan akhirnya beliau kembali untuk mengasuh pondok pesantren Darut Tauhid yang didirikan oleh kakeknya. Kalau boleh tahu siapa nama kakek Paman? Kiai Satori.
Satori murid santrinya Ki Hasyim Asy'ari langsung. Wah, subhanallah. Oke. Ya. Nah, beliau sudah banyak menulis buku dan yang paling hebat dari beliau ini yang saya ingin tekankan di sini adalah beliau adalah seorang kiai feminis yang turut menginisiasi konferensi ulama perempuan Indonesia. Oke, betul. Betul kan? Dan mendirikan ya. Fahmina Institute dan turut merintis lahirnya Komnas Perempuan. Betul tidak, Paman? Bukan ya, menjadi komisioner Komnas Perempuan 2 periode ya. Wah, subhanallah. Komisioner ya, Komnas ya, Perempuan komisioner, Indonesia. Ya. Dan saya memanggil Paman karena saya percaya bahwa Paman Hussein ini dan saya satu keluarga, mungkin dulunya kita itu sama-sama turunan dari Pakistan ya, Pamannya, dari India ya, Paman. Tahu aja ya. Saya bersembunyi kok padahal saya itu. Ya. Jadi jangan dibilang-bilang ya. Muka kita kan mirip ya, Paman ya. Oh, betul. India gitu ya kan, Paman? Iya. Dari India sebelumnya itu sebetulnya si Yaman. Dari Yaman ke India, Pakistan, terus ke Indonesia. Betul gitu, sekali, ya betul. Tapi harus kita sembunyikan itu ya, Paman ya. Oh iya. Ya, oke, kita sudahi. Biar cepat, biar kita ingin tahu. Kita ada waktu setengah jam, kita mendengar dulu dari Paman buku yang berjudul Menuju Fikih Baru. Oke. Udah? Udah. Oke, terima kasih keponakanku. Biasanya dulu Cen-Cen, sekarang kok nggak diganti lagi, Cen-Cennya nggak ada lagi ya panggilannya ya. Oke, halo? Iya, soalnya saya sudah berubah. Itu nama pena, Paman, nama pena. Oh gitu, ya baik. Jadi panggilannya apa nih? Ponakan nih panggilnya apa biasanya orang-orang panggilnya? Ada yang Gayatri, ada yang... Oh, Gayatri aja. Tapi Cen-Cen masih ada. Cen-Cen gitu. masih ada. Cen-Cen. Oh, Cen-Cen ya. Saya kira maksudnya Cen-Cen nih. Cen-Cen. Oke, makasih. Pak siapa namanya itu? Pak Wigianto ya. Terima kasih. Senang sekali bisa ketemu malam ini. Dan saya sesungguhnya juga ingin belajar betul. Buku saya yang terakhir itu adalah Hikamul Hukama wal Falasifah, kebijakan para bijak bestari dan sufi. Di situ saya mengurai sejak Hermes. Hermes itu Nabi Idris. Terus Socrates, kemudian Platon, kemudian Aristoteles, terus Iskandar the Great. Nah, nanti kita di situ bertemu dengan Khidir, Nabi Khidir di Marajal Bahraini al-Taqiyani, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan terus Al-Ghazali, terus Rumi, terus gurunya Rumi, Syekh Syamsi Tabrizi dan seterusnya. Saya kira nanti suatu ketika kita bisa bicara buku ini lagi ya. Setelah ini mungkin kapan-kapan kita bedah buku itu ya. Ya, baik, Paman. Oke, baik teman-teman. Hal yang pertama ingin saya sampaikan adalah pernyataan Maulana Jalaluddin Rumi. Saya waktu di Konya, sebetulnya di Konya mau cari-cari kata Centen ini, ponakan saya katanya ada temannya di sana. Wah, dicari-cari nggak ada, nggak ketemu lah. Di Istanbul nggak ketemu, di Konya nggak ketemu. Oke deh, nanti lain mudah-mudahan ketemu. Nah, ada pernyataan dari Maulana Jalaluddin Rumi itu. Jika dua orang itu duduk bersama tanpa menyebutkan identitas, maka kau akan melihat bahwa keduanya adalah sama, yaitu manusia. Begitu. Yang kedua, akar dari sebuah konflik antar manusia adalah ketidakmengertian manusia atas yang lain, satu atas yang lain. Akarnya di situ. Karena itu sesungguhnya seluruh nabi-nabi hadir untuk memberikan pengetahuan dengan cara-cara yang sangat santun sekali. Jangan
emosi dibalas dengan emosi, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Kegelapan tidak dapat dihapus oleh kegelapan. Hanya cahaya yang dapat menghilangkan. Kebencian tidak dapat dihapus dengan kebencian. Hanya cinta yang dapat melakukannya. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Ya. Pengantar saja nih. Dari sudah terpengaruh sih tadi. Terpengaruh oleh Pak Wijianto masalahnya tadi itu. Oke. Nanti saya uraikan yang ada Nabi Idris itu, Hermes itu siapa gitu kan. Noh itu siapa dan seterusnya dan seterusnya. Saya sebetulnya ingin mengatakan di mana-mana. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Al-Quran mengatakan, masing-masing kita, likullin kami jadikan, masing-masing kalian kami jadikan cara, metode yang berbeda-beda, tetapi cita-cita adalah sama. Gitu. Dari sini Syekh Syamsid, Syekh apa namanya, Ibnu Jarir At-Tabari, seorang Syekhul Mufassirin, guru besar para ahli tafsir, itu mengatakan, ad-dinu wahid wa syariah mukhtalifah. Agama itu satu, tetapi jalan cara kita beragama berbeda-beda. Bahasa kita beragam, tetapi yang indah hanyalah satu. Ibaratuna syatta wa husnuka wahidu. Kullun ila dzakal jamali yushiru, begitu. Ya. Bahasa kita itu adalah ekspresi keberagaman kita. Bahasa itu adalah ya identitas yang beragam, berbeda-beda. Bahasa kita adalah berbeda-beda. Tetapi masing-masing semua menunjuk kepada yang satu yang indah itu. Oke, begitu. Nah, maka saya ingin mengatakan di dalam konteks Islam saya selalu menyebutkan sebagai bagaikan sebuah pohon akar yang ada akarnya di bawah tanah. Setelah itu ada ada batang. Batang-batang itu terus menuju. Ini adalah jalan. Batang itu sesungguhnya jalan. Yang kita sebut dengan syariat. Dari jalan itu kemudian memunculkan cabang-cabang, ranting-ranting. Ini namanya nanti fikih. Nah, dan itu nantinya akan membuahkan bunga-bunga dan buah-buah. Nah, ini adalah hasil. Ini adalah prinsip-prinsip kemanusiaan. Pelakul karimah. Bunga, buah itu yang indah. Bunga itu kan indah ya. Dan itu kemudian diekspresikan sebagai al-akhlaqul karimah. Etika moralitas yang indah, yang mulia. Dan setelah terus kemudian ada buah. Buah itu untuk siapa? Maulana Jalaluddin Rumi mengatakan, andai kata pohon itu bisa bicara, niscaya pohon itu akan mengatakan, aku diciptakan untuk memberi, bukan untuk meminta. Kami belajar untuk memberi, bukan untuk meminta. Kunna nata'allamu an nu'tiya wala nata'allamu an na'khudha. Begitu. Itu disebutkan di dalam kitabnya fihi ma fihi, di dalamnya apa yang ada di dalamnya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, di dalam konteks Islam kemudian dirumuskan adalah akidah, ada syariah, ada akhlak. Oke. Dari syariah itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama menjadi fikih. Oh, gitu. Saya akan menuju kepada fikih nih. Nah,
Karena itu saya mengatakan fikih itu adalah produk pemikiran manusia yang mengkaji teks-teks suci untuk difahami maknanya. Nah, begitu. Dan tetapi ada yang kita sebut sebagai kajian yang menghasilkan hukum. Nah, itu fikih. Jadi produk pikiran manusia yang terkait dengan hukum. Hukum itu hukum bagaimana perbuatan manusia itu dinilai. Begitu. Perbuatan tingkah laku manusia itu dinilai. Jadi fikih hanyalah bicara tentang perilaku yang lahiriah. Gitu ya. Nah, oke, satu prinsipnya begitu. Ya kalau saya mendalil dengan bahasa Arabnya tentu bisa. Apa itu? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Hukum-hukum yang dihasilkan dari proses kajian ilmiah intelektual ya melalui teks-teks keagamaan dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Oke. Sudah. Oleh karena itu hasil pikiran manusia, produk pemikiran manusia, produk akal manusia yang terkait dengan isu-isu hukum. Itu maka keputusan dari kesimpulan dari analisis terhadap teks itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi nantinya kita akan menemukan banyak sekali aliran hukum. Karena dari satu isu yang sama, dari sumber yang sama untuk satu isu dapat dihasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Gitu. Karena teks itu adalah merespon sebuah kasus di dalam sebuah peristiwa kehidupan dalam sebuah peradaban. Oke ya itu. Jadi nantinya berbeda-beda. Dalam Islam yang dikenal sekarang itu ada 4 madhab, 4 aliran. Sesungguhnya tidak hanya 4 aliran. Ada 500 aliran hukum dalam Islam itu. Dalam sejarah peradabannya. Kemudian karena tidak relevan ditinggalkan menjadi sedikit semakin sedikit dan pada akhirnya yang populer diikuti oleh dunia muslim itu 4. Oke. Jadi sekali lagi intinya fikih adalah produk pikiran manusia yang berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Nah, saya ingin mengatakan ciri-ciri dari fikih masing-masing itu. Madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Begitu ya yang dikenal. Saya bilang masing-masing tokoh ini tokoh yang berhasil merumuskan metodologi kajian atas teks gitu. Maka dianggap sebagai imamul madhab. Imam madhab itu pendiri aliran hukum. Pendiri aliran hukum tentu saja dia telah memiliki metodologi tertentu. Oke. Singkat saja nih, saya waktu sangat sederhana ya. Jadi saya kemarin di Jalaluddin membedah buku dahulukan akhlak di atas fikih di Jalaluddin Rahmat di sana. Ijabi, saya hadir di sana. Itu saya mengatakan Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi itu memiliki sebuah metodologi rasional. Dia disebut sebagai imamu ahli ra'i. Imam ahli imam rasionalis gitu dalam hukum. Itu karena dia berada yang kedua Malik. Imamul muhafidhin. Imam
konservatif. Imam konservatif, ya. Itu tradisionalis gitulah. Pemimpin tradisionalis, pemimpin hukum tradisionalis. Kalau Imam Abu Hanifah, pemimpin hukum rasionalis. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dianggap sebagai imamu ahlil wasati wal adli. Pemimpin fikih moderat. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dikenal sebagai Imamul Mutasyaddidin atau pemimpin kaum radikalis. Gitu. Radikalis atau apa namanya itu fundamentalis dulu tuh, fundamentalis. Apa masalahnya masing-masing berbeda? Gitu ya. Ya tadi karena ruang dan waktu masing-masing berbeda. Gitu. Imam Abu Hanifah hadir hidup di Baghdad yang relatif kebudayaannya sudah maju. Di sana saya memahami telah masuk filsafat Neoplatonisme. Plotinus masuk di situ. Dia menggabungkan antara filsafatnya Platon dan filsafatnya Aristoteles. Kedua orang ini sebetulnya pernah bertemu Nabi Khidir. Pernah ketemu di laut mana itu? Ya, laut hitam atau laut apa nah? Laut merah ya di sana. Kemudian jadi cara menjawab persoalan-persoalan kehidupan di wilayah yang sudah maju itu rasional, menuntut jawaban rasional, gitu ya. Saya contoh saja deh. Menurut Imam Madhab Abu Hanifah, rambut perempuan itu bukan aurat, boleh dibuka, gitu. Ya. Lengan itu bukan aurat, begitu. Bagian setengah betis itu bukan aurat, tidak wajib ditutup. Rambut juga tidak wajib ditutup. Itu nanti fikihnya begitu. Maksud saya nanti fikihnya itu begitu, hukumnya begitu. Karena dia hidup di tengah-tengah kota yang metropolis, yang aktivitas kehidupannya luar biasa. Perempuan sudah menjadi bukan hanya makhluk domestik, tetapi juga makhluk publik. Aktivitasnya. Saya bisa membaca puisinya banyak sekali nih kalau udah begini. Iya, tapi waktunya sedikit, jadi saya nggak akan membaca puisi-puisi di Baghdad itu bagaimana. Oke. Ya itu contoh saja. Yang kedua, Imam Abu Hanifah Madhab Maliki. Fikih Madhab Maliki itu terkenal dengan menghargai tradisi. Tradisi. Beliau ada di situ saja. Contoh yang paling biasa itu sholat tarawehnya itu 36. Gitu. Ditambah witir 3. Jadi 39. Dan itu berlangsung lama di sana. Imam Malik mengatakan itu pendapat saya. Ketika ditanya mengapa? Ya karena tradisinya begitu. Tradisi itu berarti ada sumbernya dari orang-orang sebelumnya. Dari kakek-kakeknya, nenek moyangnya, kayak gitu tuh. Dan itu tentu juga dari Nabi. Yang dia pahami dari Nabi. Begitu. Oke? Jadi Imamul Muhawwidzin. Imam Syafi'i, fikih Syafi'i, itu dianggap sebagai fikih moderat. Mengapa moderat? Karena dia belajar di Imam Malik. Imam Malik, beliau hafal Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis-hadis Nabi yang dulu pernah diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid agar dijadikan sebagai dasar hukum bagi pemerintahan
dinasti Umayyah, Abbasiyah ya situ. Gitu. Begitu. Oke. Tetapi kemudian beliau berangkat belajar di Yaman. Di sana bertemu dengan Ahlul Bait. Karena di Yaman itu banyak sekali sumber tokoh-tokoh Ahlul Bait. Sekarang itu Said itu ada di sana. Sampai sekarang itu. Oke? Belajar. Cuma dianggap sebagai Syiah waktu itu. Ya, dianggap Ahlul Bait itu Syiah. Dikejar-kejar. Imam Syafi'i kemudian ditangkap karena berindikasi dia Syiah, musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu. Oke? Dan kemudian ditangkap, dibawa ke Baghdad. Di Baghdad itu dia diselamatkan oleh muridnya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pengikut aliran rasional. Oke. Jadi Imam Syafi'i belajar dari dua imam. Imam muhafidin yaitu tradisi, imam tradisionalis dan imam rasionalis. Karena itu lalu Imam Syafi'i belajar logika Aristotelian. Mencari alat hukum. Logika hukumnya apa bagi sebuah teks. Begitu ya. Jadi memadukan antara teks dan logika. Jadi harusnya para sarjana hukum nih. Para sarjana hukum yang paham begini nantinya nih ya. Nah oke. Dari situlah kemudian Imam Syafi'i belajar mantik yang kita disebut logika, analogi. Nah, di situ Imam Syafi'i memunculkan sebuah metodologi analogi yang kita sebut dengan qiyas. Qiyas gitu loh. Harus paham ini orang-orang ini juga bagaimana qiyas itu, gitu, oke? Dan yang terakhir, jadi itu perpaduan sehingga disebut dengan ada logika, ada teks ya, memadukan antara teks dan logika keputusannya. Kalau saya biasanya menggunakan begini. Teksnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. An-Nisa 34 itu. Ya, betul. Yang biasanya disebut ditafsirkan atau diterjemahkan laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Gitu. Tetapi Al-Qur'an memberikan argumentasi rasional. Mengapa laki-laki menjadi pemimpin dari kaum perempuan? Di situ disebutkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena laki-laki pada umumnya, bukan semua nih. Itu memiliki keunggulan dari pada umumnya kaum perempuan. Saya selalu mengatakan ini kata-kata yang sangat cermat, kritis, betul. Jadi tidak menyebutkan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada semua laki-laki atas semua perempuan. Tetapi Allah memberikan kelebihan kepada sebagian laki-laki. Dan saya sebut dengan sebagian besar pada saat itu. Pada saat itu nih. Betul kan? Karena disampaikan pada saat itu. Itu daripada pada umumnya laki-laki. Mengapa sebagian besar? Karena itu kan disampaikan pada Kanjeng Nabi, Al-Quran pada saat Kanjeng Nabi ada. Memang ada. Jadi di situ ada yang hebat, ada Siti Aisyah hebat, Siti Fatimah hebat, Siti Zainab hebat, Siti Sayyidah Nafisah hebat, Siti Khadijah hebat yang berperan itu. Tetapi pada umumnya perempuan didomestikasi. Itu pada umumnya, bukan semuanya. Nah, apakah kelebihan itu? Kelebihan itu adalah akal intelektual. Jadi kepemimpinan saya bilang dimanapun adalah karena dia mempunyai akal, mempunyai kemampuan berpikir, mengelola
dan memanage sebuah komunitas yang kita sebut sebagai komunitas. Kaitannya dengan ayat itu, komunitas di dalam keluarga. Tetapi logika ini bisa untuk komunitas yang lebih besar. Intelektualitas. Oke? Logikanya. Dan yang kedua, karena laki-laki memberi nafkah kepada kaum perempuan pada umumnya. Itu benar sekali karena telah terjadi proses domestikasi perempuan dan publikasi laki-laki sebagai makhluk publik dan perempuan sebagai makhluk domestik. Nah, ketika itu dikonstruksikan dalam sebuah sistem kehidupan, sistem peradaban, kebudayaan, maka tentu yang banyak adalah sumber ekonomi diusahakan oleh laki-laki. Karena dia bergerak pada ruang publik. Sementara perempuan pada urusan domestik yang nggak ngerti apa-apa. Oke, itulah namanya logikanya, gitu loh. Sehingga saya selalu mengatakan di mana-mana, jangan berhenti kepada teks, pernyataan sebuah teks, tetapi bertanyalah mengapa teksnya begitu. Tuh. Begitu. Jadi karena ada logikanya, setiap teks memiliki logika. Tidak. Kecuali mungkin dalam masalah ibadah yang relasi personal itu terserah deh, nggak usah berubah. Tapi dalam relasi interpersonal atau antar personal, sesuatunya akan berubah, bisa berubah. Artinya karena reaksi antara dua ini yang berbeda, kebudayaannya berkembang. Jadi oke. Nanti yang keempat adalah Imamul Mutasyaddidin Imam Ahmad Hambal. Itu terkait dengan kekuasaan politik, di mana logika rasional itu dijadikan sebagai landasan negara. Padahal masyarakatnya masih masyarakat awam yang banyak, yang dapat memahami teks itu secara tekstual saja. Tetapi ketika itu dipaksakan aliran Mu'tazilah bahasa kita. Aliran Mu'tazilah dikonstruksikan sebagai sistem negara. Maka negara punya kekuasaan untuk menghukum mereka yang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh dengan prinsip-prinsip negara. Hukum negara, undang-undang negara. Jadi dinasti Mu'tazilah itu menetapkan rasionalitas menjadi sumber hukum, menjadi dasar undang-undang. Karena itu tekstualisme itu akan dilawan, gitu, akan dihukum. Ahmad bin Hambal itu ahli hadis. Ahli hadis itu selalu akan bicara tentang tekstualitas, tentang siapa yang mengatakannya, bukan apa, mengapa yang dikatakannya. Oke, itulah gambaran saya tentang fikih itu begitu ringkasnya. Ada fikih rasionalis, ada fikih tekstual, ada fikih radikal, ada fikih tradisional, gitu tuh. Itu. Jadi sekarang bagaimana? Saya tadi juga bicara dengan para kiai-kiai. Saya bilang pengetahuan keagamaan kita, terutama dalam fikih, itu adalah hasil dari produk peradaban Arabia abad pertengahan. Gitu. Yaitu semua dirumuskan di dalam sebuah kitab-kitab kuning dan dikonstruksikan terus-menerus. Kritisisme terhadapnya menjadi sangat resisten. Saya mengalami begitu. Dalam banyak sekali pikiran-pikiran saya yang dianggap sebagai salah karena bertentangan dengan teks yang ada dalam kitab-kitab kuning itu, yang menurut saya sudah tidak relevan lagi. Banyak yang sudah tidak relevan lagi. Masa perempuan tidak boleh jadi pemimpin? Apa? Gitu ya. Terutama baik pada ruang domestik maupun ruang publik. Sudah tidak relevan. Tetapi sumber-sumber pengetahuan keagamaan kita masih tetap saja tidak boleh. Sehingga menimbulkan masalah besar waktu dulu.
Ketika untuk kasus Indonesia, ketika pengangkatan mencalonkan Ibu Megawati, itu ada forum umat Islam Indonesia yang menyerang sama sekali. Nggak boleh, itu tidak berkenan. Tidak boleh, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Tidak akan sukses sebuah bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Itu valid. Teks itu valid. Valid, sahih dalam aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah pada umumnya itu. Jadi ketika saya menyampaikan satu pandangan-pandangan baru yang menurut saya lebih relevan dengan kondisi hari ini di sini, maka menimbulkan resistensi besar. Tetapi saya terus menulis, kita harus menuju ke depan. Fikih kita menuju fikih baru. Itu maka judulnya menuju fikih baru. Supaya kita ini tidak ketinggalan zaman. Bahkan tidak menimbulkan masalah-masalah kemanusiaan. Merugikan kemanusiaan. Hanya karena pandangan-pandangan baru dari fikih itu. Yang paling radikal dari saya, dianggap sebagai sangat liberal, adalah perempuan bisa menjadi imam sholat yang makmumnya laki-laki. Itu luar biasa serangannya kepada saya. Sampai rumah rumah saya harus dijaga oleh polisi. Serius, ya Allah. Kantor ya? Saya di mana-mana. Oh iya. Tetapi memang isu ibadah menjadi sangat sensitif, menimbulkan kemarahan. Ana Wadud Muhsin yang juga mempraktekkan itu di Amerika, itu dikejar-kejar. Ya, saya tahu ya. Dicari hidup atau mati. 3 kali bertemu dengan saya di Cirebon, beliau datang. Saya menjadi komisioner Komnas Perempuan, dia menemui saya. Waktu saya mendapatkan gelar doktor honoris causa, dia datang. Dari banyak sekali. Karena dia bersembunyi di Indonesia yang lebih aman, ada Kiai Husain katanya. Gitu. Iya, betul. Saya pernah ketemu dia di hotel. Iya gitu. Nah, itu hanyalah satu kasus-kasus saja. Tapi saya kira kalau kita tidak melakukan proses rekontekstualisasi atas fikih-fikih yang ada, maka fikih itu tidak akan ada gunanya. Tidak akan dipakai sama sekali. Akan ditinggalkan. Ketika ditinggalkan nanti, mereka akan marah-marah. Ini sudah menentang Tuhan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah saya bilang, tugas saya hanyalah memberi pengetahuan saja. Yang menurut saya ini lebih relevan dengan kehidupan hari ini di sini. Terserah Anda mau ikut atau dia ikut. Itu urusan Anda. Tetapi saya, seperti para nabi, hanyalah menyampaikan kabar gembira dan memperingatkan kabar buruk. Semua nabi-nabi tugasnya itu. Tidak memaksa sama sekali. Oke, saya kira pengantar saja nih. Iya, terima kasih Pak Amanda. Alhamdulillah, saya sudah mendengarkan banyak sekali dari Pak Amanda Hussein. Dan jujur, seandainya saya mengenal Pak Amanda Hussein sebelum tahun 2010, mungkin saya memilih saya akan langsung minta menjadi muridnya Kiai Hussein. Tapi kita kenalnya setelah tahun 2010. Iya. Iya, sebelum saya kenal dulu dengan Syekh Ali Haidar. Yang sangat feminis juga, makanya saya gitu. bisa berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya benar-benar maksudnya saya dibesarkan dalam pengertian kalau kamu perempuan kamu bisa melakukan memimpin tarekat gitu. Itu sangat luar biasa. Jadi gitu. Dan saya ingat pada tahun ketika Megawati itu ingin jadi presiden,
saya dikader di IMM itu oleh senior saya menjadi pemimpin perempuan. Saya dibawa masuk ke pesantren mu'alimin ya. Isinya laki-laki semua. Saya di situ diajar supaya bagaimana caranya berceramah kepada adik-adik mu'alimin. Jadi alhamdulillah itu kalau saya pribadi sebagai perempuan saya tidak terlalu merasakan didiskriminasi sebagai perempuan. Justru saya dibesarkan hati saya gitu ya, bahwa you can do it gitu kan. Dan makanya saya bilang kalau sama Kiai Husain sudah kenal sebelum itu tapi sampai sekarang saya merasa bahwa Kiai Husain adalah guru saya. Makasih. Ya. Dan saya sudah membaca selesai bukunya. Oh, alhamdulillah ya. Saya sudah, walaupun ada yang saya skip karena saya kadang memang kalau membaca seperti jadi saya biasanya 2-3 kali baru saya baca lagi. Silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan ya. Iya. Nah, buku ini saya ingin promosi nih ke teman-teman di sini yang ada di sini maupun nanti di YouTube. Ini kan nanti saya simpan di-upload di YouTube ya. Karena Facebook Live-nya rusak. Bukunya itu isinya antara lain itu mengenai apakah itu ijtihad ya. Jadi isi bukunya ijtihad sebagai keniscayaan sejarah, kemudian ijtihad dewasa ini. Kemudian bab pertama itu mengenai taklid dari bentuk-bentuk, kemudian itu pindah-pindah mazhab, talfik ya. Silahkan cari sendiri artinya nanti di situ. Kemudian mengenai talfik, kemudian mengenai manhaj hukum dan skala luas dan sempit, kemudian asas-asas hukum talfik, kemudian bentuknya pintu ijtihad. Yang kalau di dalam kata pengantar itu dimulai oleh Khalifah Abbasiyah yang terakhir, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Sebelum Baghdad itu diserang oleh Mongol pada tahun 1258. Dan kemudian pelopor pembaruan, kemudian mengenai syarat-syarat ijtihad, kemudian beberapa ketentuan dalam ijtihad, dan kemudian baru membahas mengenai pembaruan fikih. Jadi dijelasin dulu oleh Kiai Husain dengan jelas apa sih fikih, apa sih akidah gitu kan, kemudian apa sih ijtihad, apa sih muqallid gitu kan, kemudian barulah setelah itu membahas menuju fikih baru versi Jama' al-Banna. Jadi beliau Kiai Husain ini memilih tokoh Jama' al-Banna sebagai salah satu sosok yang mempromosikan fikih baru. Misalnya Jama' al-Banna ini misalnya membahas mengenai al-bara'ah, asliyah, kemudian membahas mengenai akidah, syariah dan fikih, kritik dan lain sebagainya. Nah, itu isi buku. Kemudian beberapa hal yang ingin saya seperti diskusikan lah ya. Saya tertarik ya. Di situ di dalam halaman 39 disebut kata-kata ada kaidah umum yang disebut sebagai at-ta'isir waraf al-haraj. Al-haraj ya. Al-haraj ya. Soalnya ini kan transliterasi ya, jadi saya nggak tahu yaitu meringankan dan tidak menyulitkan. Nah, ini satu kaidah umum yang biasanya umum ya, maksudnya ini yang lebih terutama di dalam tarekat kami itu lebih ditekankan, ini yang meringankan dan jangan menyulitkan itu. Nah, itu saya pikir itu yang saya menarik. Cuman ada satu hal yang mungkin saya ingin sedikit kritis silakan. Bagus. Koreksi dari halaman 73 Pak Manda ya. Bukunya ada ya pada Pak Manda ya. Jadi di buku itu Pak Manda menulis Islam tidak pernah mengenal sistem kerahiban atau kependetaan. Jadi sebetulnya kalau di dalam ayatnya itu kan kata-katanya rahbanan ya di dalam ayat Al-Quran itu. Nah, sebetulnya kalau setahu saya rahib dengan pendeta itu berbeda, Pak Manda. Iya, betul. Rahib itu yang di monasteri. Dan kemudian pendeta itu clerical yang hierarkis. Itu mungkin sedikit koreksi saya bahwa kerahiban itu berbeda dengan kependetaan.
Iya. Jadi nggak semua rahib itu pendeta, dan nggak semua pendeta itu rahib. Iya. Nah, itu dari saya. Mungkin kalau cuman kalau menurut saya Islam memang kalau Islam Sunni tidak mengenal sistem kependetaan. Tapi kalau Islam Syiah Usuli menurut saya, ini saya bicara sebagai antropolog agama ya. Iya, silakan. Islam Syiah Usuli itu mengenal kependetaan, clerical, dia mereka mengenal. Syiah Imamiyah Usuli, tapi Syiah Imamiyah Akbari nggak mengenal, dia nggak mengakui kependetaan. Sedangkan kalau di dalam tarekat Bektasyah, ya di dalam Sufi Bektasyah, ada tarekat yang tadi kami sebut itu Babagan, Paman. Babagan itu mengenal kerahiban. Jadi mereka ketika orang-orang Kristen Ortodoks dan Katolik itu memeluk Islam, mereka kan kehilangan tempat untuk biara-biara itu. Jadi penggantinya adalah tarekat-tarekat Bektashi itu di sana, seperti di Albania, di Makedonia, di Yunani itu mereka ada, Paman, rahib-rahib. Mungkin itu yang bisa sedikit bisa saya sampaikan. Baik. Mohon maaf ya, Paman. Apa-apa, saya ingin menjawab aja. Nah, itu yang dari saya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin teman-teman seharusnya baca ya, karena buku ini buat di sini ya, di tarekat kami ini banyak sekali murid-murid itu selalu bertanya, fikihnya tuh begini, pokoknya selalu kayak protes, kok fikih itu begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu kan. Nah, sekarang kita ini ada Kiai Husein. Nah, saatnya buat teman-teman di sini nih, yang biasa tanya seperti yang ada di sini, gitu kan, silahkan bertanya kepada Kiai Husein apa yang ingin disampaikan mengenai fikih Islam. Silahkan, ya monggo, Mbak Wijanto atau Herman, atau mungkin ini Mbak Indah Rahayu, mungkin dari Fahmina Institute ya, mungkin ya. Ada. Saya nggak tahu ini Mbak Indah dari mana. Mbak Indah. Oh, kemarin itu ada Mbak Indah tuh. Saya dari Sulawesi Barat. Silakan. Mbak Indah ya. Ya, Indah Rahayu dari Sulawesi Barat, Mbak Jene. Namun saya pernah kuliah di UIN Alauddin Makassar. Oke. Silakan kalau mau ada yang disampaikan. Ya, ada yang saya mau sampaikan. Kebetulan ini Buya, ada bukunya sama saya. Saya beli beberapa bulan yang lalu. Saya sudah baca juga. Alhamdulillah. Silakan. Buku apa nih? Ya, saya di sini tertarik dengan di bagian berpindah-pindah mazhab. Oh iya. Begini Bu ya. Kita ini kan mengetahui sumber-sumber hukum Islam itu tidak hanya kita berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tadi seperti Buya yang sampaikan, itu kan juga ada ijma pendapat ulama, kemudian kita juga harus menggunakan kias, analogi. Namun, saya melihat umat Islam secara internal itu lebih berpatokan kepada Sunnah dan Quran. Mereka tidak mendahulukan lagi yang namanya ijma atau logika, analogi. Nah, ini ditinggalkan oleh umat Islam saat ini, di mana kias ini katanya beberapa teman ya yang saya jumpai yang berbeda pendapat juga saya dalam hal ini, mereka menolak yang menganalogikan seperti itu. Sedangkan yang saya ketahui itu bahwa sependek pengetahuan saya itu kan kita biasa kalau filsafat itu kan melihat realitas itu dari kejauhan sebagaimana adanya. Sedangkan agama itu melihat realitas lebih dekat. Nah, ini kan sudah menjadi dua hal yang berbeda di dalam ini agama dan filsafat. Nah, untuk melakukan pendekatan agama itu juga kita kan atau pendekatan fikih misalnya, itu kan biasa kita membutuhkan pendekatan agama, kemudian kita juga butuhkan pendekatan filsafat dan sains. Nah, ini kan adalah kemudian ketiga hal yang membuat umat Islam secara internal itu sudah tidak menyeimbangkan lagi. Ya, mereka nyatanya kembali kepada fikih lama misalnya, tidak menggunakan fikih-fikih baru yang sesuai dengan zaman dan realitas yang ada saat ini.
apalagi perkembangan pengetahuan dan perkembangan zaman serta teknologi itu kan saling menyimbangkan antara pemahaman keberagaman kita dengan apa yang terjadi pada saat ini yang telah kita lalui, ya. Kemudian yang saya tanyakan, nah masalah berpindah-pindah mazhab ini, Bu ya, misalkan saya kan misalnya kan kita ini di Indonesia mazhabnya kan lebih dominan kepada mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian kalau misalnya saya umpamanya berada di anggaplah di Tanah Suci Mekah, ya kan? Kalau di mazhabnya Imam Syafi'i, perempuan kalau sudah berwudu itu tidak boleh disentuh. Kalau disentuh harus berwudu kembali. Nah, kalau di mazhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafi itu kan tidak diperbolehkan. Maksud saya tidak diharuskan. Ya, boleh-boleh saja. Nah, bagaimana kalau umpamanya saya berada di Tanah Suci Mekah, misalnya yang orangnya itu begitu banyak, kita berkumpul begitu banyak, otomatis saling dempet-dempet dan tidak memungkinkan kita dalam keadaan kondisi yang tempat yang begitu luas dan kondisi yang tidak mengharuskan kita, umpamanya kita tidak tahu tempat wudhunya di mana. Nah, kita tidak harus bolak-balik gitu loh untuk berwudhu kembali setelah disentuh dengan berjumlah banyak orang. Nah, apakah saya dengan keadaan saya seperti itu dan kondisi saya seperti itu berada di Tanah Suci Mekah misalnya, apakah saya harus menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah? Apakah dengan berpindah-pindah mazhab seperti ini mengharuskan saya sesuaikan dengan kondisi tempat waktu di mana saya berada sehingga saya bisa berpindah-pindah mazhab? Apakah seperti itu, Bu ya? Baik. Terima kasih ya. Nah, sudah ya, saya kira ada banyak sekali pertanyaan. Pertama saya ingin menjawab dulu. Mbak ponakan saya ini, Mbak Centen nih. Memang ini si apa namanya Syekh Syamsi Tabrizi, Syekh dari Tabriz. Itu ada dalam 40 kaidah cintanya. Itu disebutkan. Perdebatan kita sesungguhnya berakar dari satu kata. Tuh, tadi disebutkan bahwa ada masalah apa itu namanya itu pendeta, rahib, apa itu tuh ya terserah mau menggunakan kata apa. Tetapi apakah dia dituhankan atau tidak, gitu aja. Silakan masalah pendeta itu apa, rahib itu apa, bahkan mungkin ada orang Yahudi bicaranya imam pemimpinnya Yahudi itu apa sebutannya, kalau Nasrani apa, kalau kita kiai kayak gitu loh, kiai ya imam itu aja. Jadi terserah. Yang intinya adalah Islam tidak mendewakan orang selain Tuhan, itu aja. Intinya itu la ruhbana fil Islam itu hanyalah untuk menyebut satu kecenderungan orang waktu di sana bahwa ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi itu oke deh. Satu. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Itu kan teknis ya, Paman. Oh iya, sangat teknis. Persoalannya kita sering kali berdebat masalah kata. Itu perdebatan permusuhan kita berasal dari perbedaan pemahaman atas satu kata. Begitu. Oke ya. Nah, sekarang saya menjawab yang kedua, Mbak Indah ya. Dan Mbak Anu juga. Begini, saya menyebutkan di situ sebuah proses bagaimana kepengikutan masyarakat Muslim terhadap Islam. Ya. Jadi tetap saja bahwa sumber utamanya adalah Al-Quran. Kemudian tafsir atas Al-Quran itu diurai oleh Nabi melalui kata-katanya maupun perbuatannya atau kesepakatannya. Itu namanya hadis. Oke, hadis adalah berfungsi sebagai penafsir atas teks Al-Quran yang mungkin sangat sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Oke, pada masa Nabi, cara masyarakat waktu itu, para sahabat Nabi, cara keberagamaan mereka adalah mengikuti namanya taklid syakhsi. Itu nama taklid itu mengikuti, gitu. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi.
apa yang perbuat oleh Nabi. Semuanya begitu. Oke, namanya periode Nabi disebut dengan periode taklid syakhsi, personal. Tapi bukan menyembah. Bukan. Oke, karena keputusan Nabi itu betul-betul uraiannya atau ya penjelasannya itu betul-betul dia terjamin kebenarannya gitu. Tetapi begitu Rasulullah wafat, ada banyak kasus-kasus baru yang tidak pernah ada di waktu Nabi. Bagaimana orang mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran dan hadis itu? Tentu melalui tafsir dari juga yang diterima oleh para sahabat Nabi dari Nabi, gitu. Karena itu kemudian penerimaan sahabat atas kata-kata Nabi, atas perbuatan Nabi berbeda-beda. Tuh, saya bilang kata yang disebutkan oleh orang akan dipahami oleh orang secara berbeda. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa sastra. Itu tidak tekstual itu, tetapi juga sangat syarat dengan sastra. Saya bisa menjelaskan banyak sekali tentang bagaimana kekeliruan perdebatan antara dua orang hanya karena membahas satu kata. Oh, gitu ya. Tapi panjang ya saya kira ya. Kemudian setelah jadi disebut sebagai taklid mutlak. Jadi semua orang yang ada sesudah Nabi wafat itu, cara beragamanya bebas mengikuti siapa saja di antara para sahabatnya itu. Gitu ya. Nantinya sholat tarawihnya berbeda lah, siapa berbeda lah, bacaannya berbeda lah. Nanti banyak, karena yang didengar oleh sahabat berbeda-beda, yang dipahami oleh sahabat berbeda-beda. Tapi mengklaim bahwa dia dari Nabi. Tuh, oke? Jadi selama 2 abad lamanya, masyarakat Muslim di seluruh dunia mengikuti keberagaman mereka, mengikuti para sahabat. Siapa saja yang menurut dirinya dapat dipercaya. Oke? Itu taklid. Taklid itu mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain yang menurut dia adalah membawa kebenaran. Itu berbeda-beda. Oke? Nah, yang ketiga setelah para sahabat dan tabi'in pengikut sahabat itu meninggal dunia. Nah, itu lalu disebut dengan taklid mahdi. Mahdi itu telah terjadi proses perdebatan di antara para sahabat sendiri. Masing-masing membuat sebuah komunitas yang menurut dia adalah benar. Tuh, si sahabat ini membuat komunitas ini, buat semacam partai ini, semacam organisasi ini, organisasi itu, berbeda-beda yang dia ajarkan dari Nabi, itu menurut dirinya sendiri. Nah, namanya orang akhirnya berkumpul kepada satu komunitas itu yang dipimpin oleh seorang pemimpinnya itu. Kayak kita misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persis, ada PUI, ada segala macam gitu loh. Masyarakat perlu dibebaskan untuk bisa mengikuti siapa saja karena semuanya mengklaim dapat pengetahuan dari orang yang dapat dipercaya. Sudah, itu berapa abad ya? 1 abad, 2 abad. Setelah itu terjadi bentuk dengan taklid jamid, beku. Tuh. Tidak boleh berpindah-pindah. Gitu. Hukum. Begitu. Kalau taklid mahdi tadi dalam satu komunitas tetapi boleh pindah di dalam satu waktu. Misalnya, nanti saya jawab yang terakhir itu dari konsep ini. Dari konsep itu. Nah, jadi muncullah sebuah fase yaitu akal tidak bergerak dan kebebasan masyarakat tidak bisa mengikuti mana yang bisa sesuai dengan dirinya. Tidak bisa. Dihukum. Bahasa saya di hadapan para kiai-kiai ini. Pernah saya di hadapan kiai-kiai. Man intaqala min madhabin ila madhabin ukhra uqiba. Uzira wa uqiba.
Barang siapa yang berpindah dari satu madhab, aliran hukum, ke aliran hukum yang lain, maka dia akan dihukum. Begitu. Ada di takzir itu hukum, dan ada hukum pidana. Bisa begitu. Oke? Nah, terakhir maka itu kemudian dihentikan oleh Khalifah Musta'sim billah, akhir khulafa Bani Abbasiyah. Karena itu harus dibatasi hanya pada madhab 4 saja, tidak boleh ijtihad. Dan tapi dilindungi. Barang siapa yang mengikuti selain madhab 4 akan dihukum. Buku-buku yang mempelajari pandangan-pandangan selain madhab 4 dibakar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oh, jadi di situ ada hukum namanya talfik. Para ulama mengatakan tidak boleh berpindah-pindah madhab. Talfik namanya, mencampur-campurkan. Misalnya contoh yang paling radikal saya sebutkan begini. Tapi jangan, mungkin juga nggak cocok ya. Menurut madhab Abu Hanifah, perempuan itu bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Atau apabila dia telah memiliki kemampuan berpikir dan mandiri, dewasa. Kalau kita sebut setelah SMA, apalagi ya bisa. Satu. Dan yang kedua, Imam Maliki mengatakan kesaksian itu tidak penting. Yang penting diumumkan perkawinan itu. Oke, kalau begitu, bagaimana kalau kita mencampur saja? Seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri tanpa saksi. Jadi dengan siapa? Berdua saja toh. Oh, itu yang nggak boleh. Okay. Itu namanya talfik yang tadinya bisa menimbulkan masalah. Tetapi kalau tadi contoh orang tawaf, misalnya tawaf di Ka'bah itu ribuan orang, dan di situ bercampur laki-laki dan perempuan. Kemungkinan bersentuhan itu sangat sering terjadi. Nah, bagaimana kalau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, bersentuhan kulit, batal atau tidak batal? Bagaimana kalau pindah saja? Seperti Mbak Indah tadi bertanya tadi. Nah, itu ya. Bahaya apa enggak sih? Oke, saya tunjukkan aja. Semua itu berasal dari satu kata dalam Al-Quran yang dipahami secara berbeda-beda. Nanti saya jawab mengenai hanya Al-Quran, hadis, itu ya semuanya sama di situ, tetapi pemaknaan atas teks itu yang bagaimana? Itu bukan masalah itunya. Sumbernya sih sepakati semuanya. Tapi logika dipakai atau tidak itu yang nggak ada sekarang. Kesepakatan tidak dipakai misalnya, itu yang menjadi masalah. Dan itu bukan semuanya. Muncul hal-hal baru saja, muncul kelompok-kelompok baru saja yang kita sebut sebagai kelompok radikalis itu, yang anti logika itu, dan anti sufisme sama sekali. Gitu ya. Oke, nanti itu panjang lagi bicaranya. Saya hanya menjelaskan begini. Dan ayat Qur'annya itu begini. Aula mastumun nisa. Jadi apabila kamu sholat wudhu, maka kamu tidak boleh menyentuh. Bahasa terjemahnya susah nih. Di situ ada aula mastumun nisa. Apakah menyentuh? Kesentuh. Saya bilang ada 3 madhab yang dipahami dari satu kata la mastum. Tuh. Kita salah, kita sering menerjemahkannya kamu menyentuh. Kalau itu berarti tangan menyentuh kulit. Gitu. Jadi
kalau tanganmu laki-laki menyentuh tubuh perempuan, maka menurut tafsiran satu madhab Syafi'i batal. Siapa yang batal? Nah, di dalam madhab Syafi'i sendiri yang batal yang menyentuhnya atau yang disentuhnya. Tuh, itu juga perdebatan. Ada yang mengatakan yang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Ada yang mengatakan yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal. Oke. Madhab yang lain, madhab Abu Maliki mengatakan yang dimaksud dengan menyentuh itu kenapa batal? Di situ adalah maknanya bukan menyentuh. Bukan. Tetapi yang menimbulkan gairah seks. Loh, jika kamu menyentuh kemudian kamu merasakan kenikmatan sentuhan itu, maka itu baru batal. Oke. Itu pendapat yang kedua, mazhab Maliki. Mazhab yang ketiga, mazhab Abu Hanifah. Baik merasakan atau tidak merasakan kenikmatan ketika menyentuh, itu tidak batal. Yang dimaksud dengan menyentuh di situ adalah berhubungan seks. Tuh, sangat sastrawi sekali kata bahasa itu. Betul. Menyentuh itu adalah kata-kata metafora. Jadi aula atau kamu saling menyentuh itu artinya kamu berhubungan seks. Oke. Iya. Tuh, oke ya. Iya. Jadi saya sih kalau ditanya begitu, maunya Anda apa? Pengennya saya jawabnya apa? Gitu. Kalau menyusahkan, ya tidak apa-apa. Tadi kan sudah dikatakan yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan persulit. Allah tidak menjadikan agama itu untuk mempersulit kalian. Bisa begitu. Betul. Jadi begini, maksud saya, kalau Anda batal menyentuh, kemudian harus wudhu lagi. Sekarang jauh sekali tempat wudhu itu di Mekah itu, Baitullah itu. Oh, bolak-balik sentuhan lagi, sentuhan dia nggak selesai. Iya. Jauh lagi, capek lagi. Ya, alhamdulillah. Jadi saya sih mengatakan dia boleh, nggak apa-apa, nggak batal. Argumentasinya banyak sekali. Jadi pengennya apa? Coba. Oke ya. Ya. Ya, baik Bu ya. Terima kasih banyak atas jawabannya yang sangat bijak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Mbak Gayatri ya. Iya. Ini Mas nomor Vivo siapa ya, Bu? Mungkin boleh tulis salam di chat ya. Terima kasih Paman. Siapa lagi dari yang hadir di sini ingin bertanya mumpung ada beliau nih? Ya, Herman? Herman angkat tangan dia pakai ini dong. Pakai reaction dong. Nggak tahu caranya. Ya. Ya, terima kasih Seha. Sebuah kehormatan saya bisa berjumpa langsung ya meskipun lewat Zoom. Pernah beberapa kali dengar ceramah-ceramah Yai, Buya. Adem sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Apa namanya? Pertama yang saya belum pernah membaca buku itu. Oh gitu. Menarik temanya kita bicara tentang fikih baru dengan memperhatikan sejarah umat Islam yang ketika itu tertutup pintu ijtihad di satu masa dan merambah sampai ke abad 19 dan ada pembaharu-pembaharu mencoba membuka kembali pintu ijtihad. Sebelum ke situ saya tadi terkait kata tadi ya. Saya pelajari ada yang disebut kata umum, ada yang disebut kata teknis, mungkin juga ada yang disebut kata sastra. Jadi konteksnya dalam percakapan mana sebenarnya kita bercakap. Kalau percakapan ilmiah mungkin kita gunakan istilah-istilah teknis di sana yang sangat rigid
apa namanya maknanya gitu kan. Seperti yang coba dilakukan oleh CH Gayatri tadi, mencoba merigidkan apa itu kependetaan, apa itu kerahiban, itu dalam rangka percakapan ilmiah ya. Apa istilahnya, supaya baku istilah. Kemudian ada juga dalam percakapan umum kita tidak perlu kata teknis. Mungkin kita akan dengan sendirinya saling bercakap, kita akan saling mengerti satu sama lain. Dalam percakapan umum banyak masyarakat nyambung dan saling paham. Nah, terus dalam percakapan sastra juga begitu, kita kembalikan dalam istilah sastranya, bukan dalam istilah teknisnya atau bukan dalam istilah umumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata juga itu bergeser maknanya, kadang menyempit, kadang meluas, kadang maknanya meningkat, apa namanya, kadang kemudian merendah. Sehingga bisa jadi kata di zaman Nabi dan kata hari ini di zaman kita itu berbeda maknanya. Makanya perlu kita mengembalikan sebenarnya pada konteks mana kata itu berlaku dan apa maknanya pada ketika itu. Yang kedua, apakah dia istilah teknis, apakah dia istilah umum, apakah dia istilah sastra di situ. Menarik tadi penjelasan. Oke, bagus sekali. Penjelasan Buya. Nah, kemudian bicara tentang mazhab, saya lihat ada di situ ahlinya gitu kan. Mungkin manusia dibagi dua lah ya, kalau dalam perspektif yang memahami bahwa harus bermazhab. Nah, kenapa harus bermazhab? Ini dalam satu perspektif ya, belum tentu juga saya dalam perspektif itu. Dibagi dua manusia, ada ahlinya, ada awamnya. Nah, awam itu harus mengikut kepada ahli. Nah, terbagilah kita di sini. Apakah yang kita taklid pada produk hukum yang dibuat oleh ahlinya, sehingga apapun kesimpulan hukum, istimbat hukum dari para ahli itu ada yang kita makan, kita konsumsi langsung gitu. Dan kebanyakan manusia memang suka yang seperti itu. Ada juga saya perhatikan orang bertaklidnya bukan pada hasil istimbatnya, tapi pada metodologinya. Saya bermazhab tapi bukan pada kesimpulan hukumnya Syafi'i misalnya, tapi saya ikut pada metodologi khasnya Syafi'i supaya saya juga bisa mendapatkan kesimpulan yang bahkan bisa jadi mungkin berbeda dengan metodologi yang sama. Seperti itu. Nah, apa tadi yang saya mau tanyakan? Nah, silakan. Yang jadi soal saya perhatikan dalam sejarah, ketika sebuah mazhab pemikiran hukum itu menjadi mazhab kerajaan, yang pada mulanya ini mungkin perdebatannya koeksis, tidak masalah kita berdebat. Saya misalnya pengikut Syafi'i, yang Maliki, Hanafi, dan seterusnya, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika dia menjadi mazhab kerajaan, sehingga kerajaan mengintervensi mazhab-mazhab lain untuk tidak bermazhab seperti itu. Seperti itu saya lihat dalam sejarah. Nah, kira-kira untuk konteks hari ini apa yang harus kita lakukan? Kita kan tidak dikuasai. Mudah-mudahan juga tidak ada mazhab Indonesia gitu kan, dalam satu mazhab metodologi tertentu yang akhirnya mazhab Islam Nusantara. sehingga kemudian itu melarang metodologi lain untuk kemudian hidup. Nah, dalam tataran buku Buya tentang fikih baru, saya pikir arahnya harusnya ke sana. Itu harapan saya sih, bahwa kita tidak apa-apa kita berbeda metodologi, yang penting ada metodologinya. Kalau memang tidak bisa bermetodologi, ya ikuti salah satu metodologi mungkin hasilnya itu. Nah, apalagi tadi. Nah, persoalan ahli fikih juga dipengaruhi bukan hanya pada metodologi, tapi pandangan dunianya, Buya, menurut saya ya. Semakin luas pandangan dunia seseorang, maka semakin arif dia mengistimbat hukum mungkin. Semakin sempit pandangan dunia, maka semakin sempit pula hasil istimbatnya. Nah, itu mungkin sekedar unek-unek dari saya, mungkin bisa. Terima kasih. Terima kasih ya. Luar biasa, saya kira sangat luar biasa.
saya mengapresiasi betul dan saya ingin menjelaskan beberapa hal yang mungkin juga bermakna ya. Jadi dalam perkembangannya memang kemudian terjadi semacam kelompok-kelompok tadi. Jadi disebut sebagai pengikut satu imam dalam namanya takhrij. Jadi madhab takhrij itu meneliti berbagai pandangan madhab, tetapi nanti dicari logika, eratnya apa. Nah, namanya takhrij nantinya. Menganalisis teksnya juga. Apakah sanad atau transmisi dari sebuah hadis itu valid atau tidak. Begitu. Tidak mudah. Bagaimana validitas sebuah hadis? Ditentukan oleh apa? Bahwa ini betul-betul dari Nabi. Karena pendapat para sahabat mendengar sama-sama dari Nabi, tetapi dia menginterpretasikan kata-kata Nabi. Berbeda dan mengklaim itu kata Nabi. Oke? Tuh, jadi nantinya analisisnya adalah pada analisis sanad. Transmisi itu. Oke. Jadi nanti akan terjadi perbedaan pendapat banyak sekali. Saya bisa menjelaskan satu hal yang sangat luar biasa mengenai usia nikah Nabi dengan Siti Aisyah itu 9 tahun. Dianggap sebagai valid. Tetapi saya punya analisis lain. Tidak. Itu pada usia 18 tahun. Berdebat panjang sekali saya dengan para ulama mengenai hal itu. Yang kedua adalah mazhab tarjih. Tarjih itu membandingkan antara pendapat ini dengan pendapat itu. Dari berbagai mazhab tadi. Saya bahkan membandingkan antara pendapat para murid daripada pemimpin itu, Imam Syafi'i itu punya murid banyak. Oke? Misalnya di dalam mazhab Syafi'i, pandangan umum masyarakat mazhab Syafi'i, perempuan tidak boleh menjadi imam sholat dari kaum laki-laki. Tetapi ada pendapat mazhab Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, namanya Al-Muzani, membolehkan. Tuh. Imam untuk laki-laki maupun perempuan ya? Iya, jadi perempuannya itu menjadi imam, makmumnya laki-laki, gitu loh. Jadi Oke, siap. Jadi itu tuh pendapatnya salah satu murid daripada Imam Syafi'i, itu loh. Lalu ditakhrij, tarjih. Tarjih itu membandingkan mana yang menurut dirinya kuat, validitasnya kuat. Oke, panjang lagi nih bercerita tentang hal ini. Iya, tarjih. Oke, ya. Yang ketiga adalah qauli. Bermanhaj qauli namanya. Mencari metodologi kata-katanya saja. Tekstualitas gitu loh. Dan ada lagi yang terakhir itu adalah manhaji. Manhaji, metodologinya. Oke. Jangan tekstualitasnya. Oke deh. Tapi saya paham sekali. Cara berpikir masyarakat itu berbeda-beda. Tingkatannya berbeda-beda. Pengetahuannya berbeda-beda. Gitu. Jadi orang awam itu kepengennya tanya jawabannya apa, hukumnya, gitu saja. Simple. Iya, ya gitu aja. Jadi dan itu mayoritas, sangat mayoritas, gitu. Jadi kalau ada masalah ini, tadi apa hukumnya, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Peduli amat dalilnya bagaimana. Iya betul. Iya. Ya tapi nggak usah dianu ya, karena itu keadaan kita memang begitu. Ya. Jadi bagi orang awam memang taklid mengikuti apa kata imamnya saja. Iya. Itu sudah nggak apa-apa karena pengetahuannya di situ. Tapi bagi orang terpelajar, intelektual, sarjana, seharusnya berpikir apakah
baik atau tidak baik, apakah relevan atau tidak relevan, apakah masuk akal atau tidak masuk akal. Itu. Jadi itu beda lagi cara pengikutannya. Ada lagi cara menyusun metodologi bagaimana. Metodologi saya berbeda dengan metodologi yang lain juga. Saya mengatakan bahwa realitas adalah dasar. Dari realitas itulah terbentuk hukum. Begitu. Dari realitas itu kemudian disusunlah premis-premisnya, metodologinya. Karena realitas, fakta itu tidak bisa diingkari. Dia ada, nyata. Terima kasih. Ya. Oke, misalnya kepemimpinan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin bangsa. Hadisnya sahih. Saya bilang faktanya banyak sekali perempuan bisa menjadi pemimpin dan sukses. Jadi yang benar mana? Kata Nabi, bangsa yang menyerahkan urusannya kepada perempuan akan gagal. Tidak sukses. Tetapi fakta mengatakan sejumlah perempuan, ada banyak sekali perempuan yang memimpin bangsa sukses. Ya. Mana yang kita pakai? Oke, itu contoh sedikit saja. Ya. Nah, oke, jadi mazhab negara sekarang saya tanya makan mazhab negara. Sekarang sudah sistemnya berbeda nih. Sekarang sistem demokrasi. Jadi bukan pendapat individu. Bukan pendapat pemimpinnya. Sistem khilafah itu adalah sistem hukumnya ditentukan oleh khalifah, pemimpin itu. Dan itu bisa merugikan rakyat. Tetapi sistem demokrasi, semua pendapat harus didengar. Kemudian dicari kesepakatan. Itu namanya ijma. Dan itu menjadi dasar hukum negara. Ya, jadi maksud tadi mazhab negara itu apa? Ya undang-undang itu mazhab negara. Menurut saya. Bukan mazhab negara pendapat saya. Husain harus menjadi dasar hukum bagi semua rakyat Indonesia. Tidak bisa. Begitu maksudnya. Nah, yang ketiga, saya karena ponakan saya menyebut Islam Nusantara sambil tertawa begitu tuh. Bagaimana sebetulnya? Itu juga perlu difahami betul. Jangan melihat pada kata itu. Tapi itu adalah praktek keagamaan Islam yang sesuai dengan kebudayaan Nusantara. Yes. Begitu. Jadi 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul. Itu tidak ada di dalam masyarakat Madinah waktu dahulu kala, tidak ada. Tetapi di bangsa Indonesia telah berlaku cara begitu. Maka digunakanlah itu. Itu namanya Islam Nusantara. Jadi esensinya Islam, isinya nanti Islam, tauhid. Tetapi caranya berbeda-beda. Betul. Inilah yang kemudian diserang habis-habisan sebagai salah, bid'ah, sesat, dan sebagainya. Betul. Jadi saya kira begitulah yang dapat saya jelaskan ya tentang makna-makna yang berkembang di dalam masyarakat. Saya sebetulnya tidak setuju bahwa realitas hari ini adalah hanya Quran dan hadis. Tidak. Sebetulnya yang berlaku adalah justru cuma itu kelompok kecil saja. Yang sekarang sedang menyebar di mana-mana. Tapi mereka berisik ya, Paman. Berisik. Tapi Andanya diam saja masalahnya. Ya, makanya kita nggak boleh diam ya, Paman. Iya, kesalahan pada kita. Betul. Mereka berhak untuk melakukan mensosialisasikan pandangannya. Kita juga berhak. Sip. Jangan saling berhantam, tapi berdialektika. Ya, bisa enggak? Benar. Jadi Paman, untuk Paman ketahui, sohbet buku kami ini pertama kali diundang orang ateis. Ya. yang ketiga itu yang sangat menentang Islam.
sekarang ada paman yang dari kalangan Sunni. Kalau bisa dikategorikan, Daudia itu bukan Sunni sebetulnya. Jadi saya biasa untuk mengajak murid-murid saya supaya kita mau musuh, mau lawan, mau siapapun, kita belajar dari mereka gitu, paman. Dan ini saya ingat bahwa tapi saya tidak temukan di dalam bukunya paman ini ya, menuju fikih. Ya nanti bukan bidangnya. Mau itu. Saya apa pengen begitu? Saya tulis bisa. Ya apa saya terlewat mungkin ya. Saya nggak tahu. Enggak, ya biasa aja. Mungkin saya terlewat mungkin. Ketika saya belajar jadi mursyid dikader oleh mursyid saya untuk jadi mursyid, beliau seorang yang sangat mempelajari Imam Ghazali kan. Inti dari kalau mengapa mengajarkan fikih itu, apakah dasarnya itu kan kalau di Daudia, dasar dari semua syariat itu ada yang disebut sebagai Al-Furqan atau Dekalog gitu ya. Paman sering pasti kalau baca status saya tahu kalau Al-Furqan itu ada 10 perintah Allah yang diterima oleh Nabi Musa, dan itu masih ada sampai sekarang yang menjadi dasar di semua hukum. Dan itu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sebagai yang hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-mal, hifz hifz al-din, makasid syari. Dulu Herman. Terus saja. Dan seterusnya seperti itu. Itu saya nggak tahu apa ada di buku itu atau enggak, tapi kalau saya membaca tulisan-tulisan Pamanda ini, bukan hanya di bukunya dulu, itu sudah sangat memanifestasikan kembali ajaran-ajaran Imam Ghazali. Termasuk hifz al-art yang sebetulnya bukan dari Imam Al-Ghazali ya, tapi baru-baru aja disampaikan kan ya paman ya. Itu sebenarnya sudah ada juga di dalam 10 perintah Tuhan, seperti bersahabat. Bersahabat itu kan supaya kita berhenti untuk mengeksploitasi gitu kan, beristirahat, jangan terlalu berlebihan melampaui batas gitu kan. Nah, itu jadi itu buku paman ini menjadi salah satu panduan. Ada satu lagi bukunya Sufi, saya lupa namanya, tiba-tiba abad ke-17, dia juga punya buku tentang fikih Sufi, tapi Sufi itu 2 buku ini mungkin nanti saya soalnya mau bikin buku judulnya Usul dari Usul Fikih. Itu ada murid-murid yang ingin saya bikin buku seperti itu, tapi saya nggak tahu saya mampu atau enggak ya bikin buku itu. Doain ya paman ya. Iya bagus. Ya. Jadi itu bagaimana pendapat paman itu mengenai yang 5 hal dari Imam Al-Ghazali itu? Iya. Oke, makasih ya. Saya ingin mencoba menyampaikan apa yang saya pahami. Al-Ghazali itu sudah mempelajari semua aliran berpikir. Sejak sampai stres gitu kan. 66 bulan lamanya. Jadi dia pertama kebenaran itu berdasarkan apa yang dia lihat. Tapi apa yang dia lihat bisa berubah, berbeda. Maka mata salah. Tidak bisa kita percaya kepada mata atau pada panca indera. Tidak bisa. Karena itu bisa bohong. Bisa tidak tepat. Meningkat kepada akal. Akal dipikir-pikir. Ya, bagaimana bisa saya mimpi tiba-tiba ternyata tidak ada. Apa yang kita lihat di dalam mimpi yang menurut ini berdasarkan akal, tapi nggak ada. Nggak benar. Maka menjadi tasawuf. Itu perjalanannya terus dipelajari semua. Filsafat neoplatonisme itu dibaca. Gitu. Nanti kemudian ada dibagi cara berpikir. Tasawuf itu sendiri. Ada namanya tasawuf falsafi. Ada tasawuf sunni bahasa dia. Terus ada lagi tasawuf salafi. Gitu. Ya, sebetulnya kita tidak bisa melihat pada kata. Awas ya. Jangan terjebak pada kata lagi-lagi.
Sunni, Syiah kayak gitu tuh kayak musuhan betul. Kenapa musuhan? Iya. Anda melihatnya pada kata gitu loh. Jika seakan-akan berbeda. Tapi esensinya apa? Ya. Nah, saya mempelajari itu. Dan makanya saya bilang bacalah buku saya yang terakhir. Ya. Itu yaitu tadi kebijaksanaan para bijak bestari, sufi dan filosof. Filosof filsafat murni dari Hermes. Hermes itu Nabi Idris. Yang dari Hermes kemudian memunculkan satu istilah hermeneutik. Tuh. Di dalam sebuah buku Nuzhatul Arwah wa Rawdatul Afrah itu disebutkan dia mempunyai 3 gelar. Gelar nabi, gelar rasul, gelar pemikir. Nah, begitu dia. Kemudian Sokrates. Sokrates prosesnya dialektika saja. Nah, terus Plato merumuskan pandangan-pandangan Sokrates itu di dalam sebuah sistem kebenaran itu ideal yang ada di dalam media. Sokrates satu beda lagi terus saja bahwa ajaran-ajaran itu sama. Yang disebut asyurat 10 ajaran itu sama, tidak ada yang berbeda. Bahkan hampir semua kata-kata mereka itu ada di dalam pandangan para filosof Muslim. Saya sering mengatakan, tapi hati-hati aja. Tidak ada yang baru dari cara pandang keagamaan. Sama-sama semuanya itu. Nggak ada. Bahkan saya bilang, saya kan membaca buku. Nah, ada apa rahasia 40 hari ya? Oh, karena saya membaca buku Qawaidul Ishqil Arba'un. 40 kaidah cinta yang dirumuskan oleh pertemuan antara Maulana Jalaluddin Rumi dan Syekh Syamsi Tabrizi. Semua dari Persia. Berasal dari paham-paham Persia. Semua. Itu ada 40. Aduh, apa nih? Ternyata Nabi Musa sendiri di Gunung Sinai, di Gunung Sinai. Ya, betul. Itu 40 hari. Iya, betul. Terus Nabi Muhammad hadir 40 tahun usianya. Dan banyak sekali 40. Dan isinya permenungan, hasil permenungan intensif yang menghasilkan sebuah nilai-nilai moral universal. Jadi kalau melihat pada esensi, nggak ada masalah. Iya, Paman. Oh, jadi kita lagi-lagi terjebak pada perbedaan cara pandang, jalan, cara, istilah, nama yang berbeda-beda. Tapi sesungguhnya esensinya sama. Betul. Menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Ya, betul. Dan menuju kepada Tuhan yang esa. Begitu. Ya. Iya. Masya Terima Allah. kasih sekali. Alhamdulillah. Iya. Kita sayangnya waktu kita sudah hampir. Iya, betul. Mohon maaf kalau mau pertanyaannya. Intinya saya hanya ingin menyampaikan bahwa semua yang disampaikan oleh Pak Manda Hussein pada malam ini sangat bernilai bagi kami. Kenapa tiba-tiba hilang dari Pak Manda Hussein ya? Halo Pak Man? Halo? Iya. Tiba-tiba hilang ya. Ya, saya juga tadi saya terlupa tadi ketika Pak Man mengatakan mengenai Islam Nusantara adalah Islam yang disampaikan secara diekspresikan oleh orang Nusantara ini. Itu persis tadi yang disampaikan oleh Kiai Hussein bahwa isinya Nusantara itu kalau menurut saya bilang Islam itu seperti sandwich. Isi. Iya. Rotinya bisa apa aja. Isinya bisa apa aja. Isinya bisa apa aja. Bisa Nusantara, bisa Eropa, bisa India, bisa Amerika gitu kan. Ya, tapi rotinya yang kita makan adalah Islam, tauhid. Iya, betul. Dan
saya menyebutnya itu ekspresi lokal atau vernakular. Jadi Islam Nusantara itu memang yang sesuai dengan kita yang hidup di Nusantara ini. Oke. Makanya itu saya tuh selalu belajar dari Paman Hussein, apapun yang banyak sekali yang disampaikan oleh Paman Hussein dengan yang saya ajarkan, walaupun kadang saya terlewat di tulisannya Paman Hussein gitu kan. Pas saya baca itu baru saya sampaikan atau saya baru mengkaji itu sendiri gitu kan. Banyak sih. Jadi betul seperti yang disampaikan oleh Paman Hussein bahwa banyak sebetulnya kita tuh esensinya sama, tapi memang kalau scientific itu ya bahasa saintifik itu kan suka harus rigid tadi. Bisa misahkan mengkategorikan kita Paman Hussein Sunni misalnya, saya Sunni misalnya gitu kan, itu kan kategori-kategori orang saintifik ya pamannya, padahal aslinya kita sama. Iya betul. Betul. Paman Hussein Rumi, saya mengutip Bektas Wali, sama-sama dari Bektas sama dari Turki. Ya betul Paman. Ya. Terima kasih banyak telah hadir pada acara ini. Bolehkah kami minta sebelum ditutup di foto, bolehkah kami minta doa dari Paman Hussein untuk kami, terutama untuk tarekat yang saya pimpin. Apa tuh? Ya, jadi saya baru dipilih sebagai pemimpin tarekat Daudiyah di seluruh dunia pada tahun 2000. Masya Allah, baru tahu saya nih. Iya, betul sekali Paman. Memang kita Allah, di Indonesia TK-nya atau yang ikut mungkin baru beberapa belas, tapi kalau di Indonesia kan juga ada beberapa belas. Setiap Jumat saya ada kegiatan yang saya pimpin. Jadi kalau di Daudiyah itu sudah biasa imamnya perempuan. Gitu ya. Kami sudah biasa dengan imam perempuan dan kami sudah biasa bahwa di dalam silsilah kami ada banyak sekali perempuan, termasuk Nabiyah seperti Nabiyah Maryam. Seperti itu Paman. Dan kebanyakan murid Daudiyah itu justru laki-laki. Jadi saya banyak sekali laki-laki. Ini seperti Herman. Tadi Herman itu itu salah satu calon mursyid Paman. Ya begitu. Masya Allah. Kami mohon doa dari Paman terutama supaya saya dikuatkan dengan segala kelemahan dan kekurangan saya. Walaupun mungkin kita nggak boleh ngomong itu kan esensi kita satu, tapi tetap ada orang di luar melihat ya saya dari Bektasia yang beda gitu. Ini saya ingin sekali kita kembali berkumpul sebagai satu keluarga. Tauhid adalah satu kemanusiaan, itu yang selalu saya sampaikan. Mohon doanya. Oke, terima kasih. Selamat ya Mbak Jen, ponakan saya ini yang cerdas luar biasa ya. Ini contoh. Saya hanya ingin berpendapat saja. Tugas kita adalah menyampaikan apa yang menurut kita benar. Tetapi cara kita menyampaikannya harus baik. Saya mengatakan tadi, apa yang kita sampaikan akan kembali kepada kita. Kata-katamu adalah dirimu sendiri. Manusia itu diberi ciptakan punya karakter senang kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Dan tidak senang kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Kalau saya mengatakan kepada Nabi, membaca cara Nabi menyebarkan agama Islam, itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Kata-kata buruk tidak dibalas dengan kata-kata buruk. Nah, meskipun orang sudah memarahi kita, betul. Ada sebuah kisah. Nabi dihancurkan, dicaci maki, luar biasa. Sepertinya sudah tidak etis lagi dan harus balas. Nabi mengatakan, aku tidak diutus untuk mencaci maki. Tidak diutus untuk mengatakan kata-kata kasar. Tetapi aku diutus untuk menjadi pembawa kasih kepada semua orang. Ya, terima kasih gitu. Jadi ini seringkali menimbulkan kantor itu. Dan semakin kita dimarahi, semakin dicaci oleh banyak sekali orang. Hanya karena salah kita.
menyampaikan pandangan-pandangan kita. Begitu, ya. Saya berusaha begitu. Jangan menyebut nama juga. Jangan menyebut nama yang kita benci itu. Nabi mengatakan, Nabi melihat seseorang yang tahu dia namanya melakukan kejahatan. Nabi mengatakan, ada satu kaum, begitu aja. Ada satu kaum, ma balu qaumin, ma balu aqwamin yaf'aluna kada wa yaquluna kada wa kada. Jadi ada satu kaum, bukan ada si anu. Mungkin orang ingin bertanya, siapa? Kata Nabi, kita tidak menyalahkan orangnya, tetapi kata-kata dia, perbuatan dia yang harus kita perbaiki. Begitu. Jadi hati-hati. Saya jarang sekali saya menyebut nama kalau ada saya lihat itu salah. Bahkan juga inisial juga saya kadang-kadang jangan. Yang penting adalah perbuatan siapa. Itu. Jadi saya tahu ponakan saya ini juga reaktif terhadap kata-kata orang lain. Ya, saya sekali-kali memang lihat ya, belum tahu. Iya, tapi sepertinya cuek aja gitu loh. Lah, cuek aja tuh. Terus aja gitu. Ya nggak apa-apa, itu silakan. Tapi saya kira begitu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Begitu kaidah Al-Qur'annya. Ya. Oleh karena kasih sayang Tuhan kepadamu Muhammad, kamu diberi rasa kasih sayang oleh Tuhan. Kamu berbicara lembut. Andai kata kamu berkata-kata kasar, keras, niscaya mereka akan lari dari kamu, mencaci maki kamu. Maka maafkanlah mereka. Dan mintalah ampunan kepada Allah untuk mereka. Dan bermusyawarahlah, berdialektikalah, berdialoglah dengan baik. Begitu yang diajarkan oleh Al-Quran yang saya pahami. Sehingga Nabi berhasil dalam tempo yang sangat singkat. Tidak ada seorang pun pendakwah yang mampu berhasil menghimpun ribuan, jutaan orang dalam waktu yang singkat. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang kita berdoa. Mari. Ya, bahasa Indonesia. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad. Sallallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ajma'in. Wahai Tuhan alam semesta, yang maha kasih, yang maha sayang, kami mohon kepadamu, bimbing dan tuntunlah bangsa kami ke jalan-Mu. Selamatkan bangsa dan negara kami dari kehancuran. Jaga kami dan segala kegalauan yang tak habis-habis. Jangan. Ya. Lindungi kami dari segala malapetaka. Turunkan kepada kami kedamaian dan ketenangan. Sinari wajah kami dengan cahaya cinta-Mu. Yang menuntun kami kepada kokohnya benteng. Yang melindungi kami dari rengkuhan dengan rengkuhan kasih. Dari dendam kesumat yang mencerai-beraikan persaudaraan kami. Wahai yang maha kasih, yang maha sayang, ulurkan tangan-Mu. Segera. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Paman. Semoga nggak kapok ya kalau saya undang lagi. Saya senang banget. Alhamdulillah. Ya, bagi yang lain kami sudah akan menutup dan saat saya menutup recording, silakan yang ingin keluar. Tapi buat yang Daudia, mohon tetap ada di sini di Zoom. Terima kasih Paman. Ya udah sama-sama ya. Salam. Nanti saya ke Cirebon lagi. Oh iya, saya foto dulu ya. Oh maaf, saya lupa. Saya foto dulu. Ya, oke, kita buka. Ya, siap-siap. Mas Adi dibuka, Mbak Indah. Itu siapa kalau yang mau dibuka ya, silahkan. 1,
2. Bentar. 1, 2, 3. Satu lagi. Gini. Oh ya. 1, 2, 3. Ayo. Nah, belum. Aduh nih. 1, 2. Salah. Oh, cinta nih masalahnya. Cinta ya. Kok begini ya? 1, 2, ya. Lagi. Maaf. Maaf nih kita gaptek. 1, 2, 3. Ya, udah. Terima kasih, Paman. Sampai jumpa ya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Herman, Mas Adi, Mbak Widi, silahkan di sini. Tetap. Maaf, telat. Baru selesai eventnya. Iya. Oke, kita recordingnya kita tutup dulu ya.